Baik, terima kasih Sukma atas sambutan hangatnya. Terima kasih juga untuk Mas, Mbak, dan peserta teman-teman semua yang ada di sini. Saya sempat lihat untuk registrasinya itu udah dari berbagai pulau. Jadi di sini ada teman-teman mahasiswa dari berbagai pulau di Indonesia gitu. Jadi semoga di sini kita teman-teman semua bisa mendapatkan insight yang menarik dari webinar ini. Nah, hari ini saya Raditya Zaki Saputra akan memandu jalannya webinar yang nantinya kita akan membahas mengenai orbitin dan juga dibimbing dari Pak Jimmy dan juga Mas Zaki. Nah, kebetulan hari ini di tengah-tengah kita semua sudah ada Pak Jimmy yang Pak Jimmy-nya. Saya di sini pengen ngobrol sedikit dengan Pak Halo Mas Jimmy. Radit, apa kabar? Halo, halo Pak Jimmy. Alhamdulillah baik Pak. Pak Jimmy gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga di sini kita bisa diskusi bareng ya Pak ya. Karena kayaknya peserta-peserta di sini semuanya pada excited Pak, pengen tahu gitu kan mengenai gimana sih cara kita menciptakan ide bisnis yang fit dengan market seperti itu Pak. Sip, Itu sip. oke. Saya juga justru mau belajar nih dari anak-anak muda juga nih. Pasti dong Pak. Saya juga pengen tahu lebih banyak dengan Pak Jimmy dan juga nanti ada Mas Zaki. Kalau Ya, begitu boleh langsung aja kali ya Pak ya untuk memaparkan materinya. oke. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Mas Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Tetap harus semangat ya kita ya, walaupun siang-siang nih. Biasanya habis makan siang tuh energinya terserap karena makanannya ya. Tapi mudah-mudahan nih tadi setelah kita mendengarkan pencerahan dari Bu Indri tambah semangat jadinya. Tadi Bu Indri udah Bu Indri ini guru saya. Jadi kalau dengerin Bu Indri selalu terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan ditanyain tentang disertasi dulu ya Bu Indri ya. Karena it's coming up soon begitu ya. Teman-teman sekalian, saya senang sekali berada di sini untuk sharing ya. Saya mungkin bisa share banyak pengalaman dan juga pemikiran-pemikiran yang saya pick up selama puluhan tahun. Saya sendiri merupakan seorang pengusaha yang udah mulai usaha tuh dari tahun 91 ya, secara serius ya. Tapi sebelumnya juga udah mulai usaha. Jadi tahun 91 tuh berapa tuh? 32 tahun ya. Nggak terasa gitu, 32 tahun mengembangkan. Dan kalau di dalam bisnis itu selalu ada rasio churning-nya. Jadi berapa yang berhasil itu tentu kalau kita lihat statistik memang nggak banyak yang berhasil. Jadi kalau kita mau berhasil berarti kita harus terus mencoba jatuh bangkit, jatuh bangkit lagi, jalan lari dan bangkit gitu ya. Alhamdulillah saya udah mengalami banyak masa-masa itu sehingga nanti mungkin bisa sharing lebih lanjut lagi. Jadi temanya ini menarik hari ini, yaitu Young Entrepreneurs in the Digitalization era, how to develop ideas and innovation. Jadi di sini banyak guru-guru yang luar biasa juga. Tadi ada ketua panitianya Bu Prima, ada Bu Nonov dosennya, ada Bu Nurul dan lain-lain ya. Itu yang nanti mungkin dari sisi teori bisa cerita lebih banyak lagi. Tapi saya ingin cerita tentang sedikit teori, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman sehingga teman-teman bisa mendapatkan. Tentunya apa yang saya pick up 32 tahun lalu ya dengan sekarang itu udah beda. Justru zaman sekarang ini saya lagi banyak belajar dan alhamdulillah sejak tahun lalu anak saya yang pertama sudah kembali dari Eropa, yang kedua baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Ini mereka udah mulai masuk usaha, saya kebuka banyak pemikiran dan lebih banyak tentang mengenai digitalization akhir-akhir ini. Nah, nanti mungkin kita bisa sama-sama sharing ya, saling mengisi mengenai hal ini. Saya juga pengen nanti dapat insight juga dari Mas Zaki nih yang saya dengar juga luar biasa gitu. Jadi saya akan cerita tadi beberapa hal, yaitu mengenai entrepreneurship itu sendiri secara singkat, kemudian how to develop business ideas dan how to start a business and innovate, karena itu topik-topik yang sangat relevan dengan
tema kita hari ini to be an entrepreneur in the digital era. Nah, sedikit perkenalan, saya saat ini tadi selain sebagai mahasiswa juga banyak makan waktu ya Bu Indri rupanya ya. Tapi saya juga masih menjabat sebagai founder and chairman dari beberapa perusahaan. Di Orbitin saya juga sebagai CEO. Tapi lebih banyak anak-anak muda yang sekarang menjalankan. Saya pernah di BUMN sebagai dirut, saya pernah di sekolah tinggi sebagai ketua sekolah tinggi atau rektor, saya pernah juga di kementerian sebagai penasehat menteri, dan banyak sekali pengalaman saya kerja di luar negeri, di Singapura, di Philippines, di Thailand, sehingga mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna terhadap diskusi hari ini. Nah, saya juga banyak aktif juga ya di organisasi seperti Aprindo sebagai wakil ketua umum, dan sebagai di Apindo baru saja dilantik sebagai ketua bidang pendidikan dan keterampilan. Nah, juga di alumni, saya sebagai ketua umum alumni Amerika Serikat. Itu singkat cerita. Nah, ini perusahaan yang sudah 20 tahun saya bentuk, mulai dari satu perusahaan aja, dan saya seorang diri, Proven Force Indonesia. Sekarang sudah grow, kita memiliki lebih dari 3.000 karyawan, kita punya kantor juga sudah banyak, juga berkembang, punya banyak perusahaan. Terakhir kita melakukan pengembangan dengan mendirikan perusahaan di Singapura, perusahaan patungan dengan partner saya di Singapura, dan ini exciting karena sekarang lagi transisi, anak-anak muda mulai masuk karena anak-anak saya yang usianya masih kemarin baru ulang tahun ke-24, anak yang pertama, yang kedua umur 22, mereka memberikan warna tersendiri di dalam organisasi kita. Jadi nanti saya cerita lebih banyak mengenai digital itu. Nah, ini Orbitin. Orbitin ini adalah pengembangan kita di dalam digital platform. Kita mau menjadi inkubator, akselerator, dan juga marketplace. Dan kita sedang membangun ekosistem. Baru aja 2 hari yang lalu kita bersama Tempo bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Parekraf, dan juga Kementerian satu lagi Kementerian Parekraf, UKM dan Koperasi. 3 menterinya jadi juri bersama saya. Kita bikin Indonesian Entrepreneurs Challenge. Jadi itu yang usianya lebih sedikit lebih ini ya. Dan sekarang ini YEC ini yang kita juga bersama via UI berharap bisa nanti di dalam tahun kedua ini menghasilkan, menelurkan pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat. Kira-kira itu. Nah, sedikit tentang entrepreneurship. Apa sih arti entrepreneurship? Mungkin ada yang bantu saya, satu orang. Apa sih artinya entrepreneurship atau kewirausahaan? Boleh Baik, teman-teman, di sini ada yang mau coba jawab nggak? Boleh di chat room atau di langsung juga boleh. Satu aja ya, karena waktu kita nggak banyak. Iya, boleh raise hand teman-teman, ataupun chat juga boleh ya Pak ya? Boleh dong, boleh. Di-share aja apa yang dimaksud dengan entrepreneurship. Ya, kan kita bicara nih hari ini tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Ayo. Ayo. Di sini aku lihat ada Yola, Pak, di layar aku. Yola mau jawab? Coba, Yola. Yola, silakan. What does it mean by entrepreneurship? Apa sih artinya entrepreneurship? Iya, kayaknya belum ada nih, Pak. Belum, oke. Kita lanjut aja ya. Jadi entrepreneurship itu adalah the capacity and willingness to develop, organize and manage a business venture along with any of its risk in order to make a profit. Jadi kapasitas dan keinginan untuk mengembangkan, mengorganisir, mengelola. Jadi ada 3 ya, develop, mengembangkan, mengorganisir, dan juga mengelola satu ventura bisnis bersama dengan resiko. Jadi ada 2 nih unsur. Satu resiko dan satu lagi profit. Jadi kalau bicara entrepreneurship ada 3 hal ya. Develop, organize, and manage. Kemudian ada 2 unsur yang di develop, organize, and manage, yaitu resiko dan juga profit. Seringkali orang ngelihatnya tuh lebih banyak kepada profitnya atau potential profitnya. Padahal kalau kita bicara mengenai bisnis itu kita juga harus ngelihat
faktor resikonya, dan ini yang seringkali orang terlewatkan gitu ya mengenai unsur resiko ini. Dan tentunya yang paling obvious dari entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah starting a new business, which we will talk about today. Jadi kita akan bicara lebih banyak tentang bagaimana kita memulai bisnis. Nah, jadi entrepreneur-nya itu sendiri adalah orang yang mengorganisir, mengelola, ya tadi juga develop, ya mengembangkan dan mengambil resiko dari satu bisnis. Nah, apa hasil akhirnya? Ya profit gitu. Nah, itu yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi menjadi entrepreneur ini juga saya dengar menjadi banyak pilihan orang ya. Saya pengen coba lihat, boleh nggak di raise hand siapa aja yang mau jadi entrepreneur di sini? Oke, wah banyak ya kelihatannya ya. Wah, oke, good, bagus, oke. Wah, even Mas Memo juga mau jadi entrepreneur juga nih, keren. Saya rasa ini patut diacungkan jempol ya, karena menjadi entrepreneur tuh memang menjadi idaman banyak orang gitu. Kenapa sih? Ada nggak yang mungkin boleh dilihat, tulis aja di chat room, kenapa orang mau menjadi entrepreneur? Ini kan banyak banget nih yang mau menjadi entrepreneur ya. Kenapa? Kenapa mau jadi entrepreneur? Alasannya apa? Ayo, ditulis saja, ditulis. Challenging. Wah, menarik. Oke, Davir. Ada lagi yang lain? Kenapa mau jadi entrepreneur? Passion. Wah, passionnya untuk ngambil resiko dan mendapatkan profit ya, kira-kira gitu ya. Ferry ya. Apalagi? Mungkin ada lagi? Wow. Wow itu apa? Wow maksudnya menjadi entrepreneur itu wow ya. Saya juga sama, dari muda dulu pengen jadi entrepreneur. Wah, Samuel bilang pengen jadi bos untuk diri sendiri. Menarik banget. Iya, emang kalau menjadi entrepreneur kita bos kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi kita kelola waktu kita, uang kita, terus kemudian kita bisa memberikan nilai tambah. Ada lagi mungkin yang mau memberikan jawaban? Kenapa? Karena dapat meningkatkan kreativitas kita. Oke, good. Jadi menjadi entrepreneur itu nanti bisa menjadi kreatif gitu ya. Kita lihat sekarang banyak juga pemimpin-pemimpin bangsa ini akarnya itu dari entrepreneur ya. Pak Jokowi kita lihat jadi dari entrepreneur, di kabinet juga banyak, di legislatif juga banyak, di lembaga-lembaga juga banyak gitu ya, di kementerian banyak. Jadi kreativitas tuh muncul dari kita menjadi entrepreneur. Nanti kita diskusikan mengenai hal itu ya. Mau memajukan UMKM, wah Lukman luar biasa. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya, karena memang UMKM ini menjadi urat nadi daripada perekonomian Indonesia. Kemarin Pak Menteri Perdagangan juga hadir memberikan sambutan menjadi juri ya untuk di IEC. Nah ini juga kita berharap nanti kita mendapatkan juga banyak insights dari banyak orang untuk bisa sharing. Nah, wah ini Nona nih luar biasa, menciptakan lapangan kerja baru luar biasa. Jadi banyak sekali ya. Tapi kalau kita survei, kenapa gitu ya orang ingin menjadi ini? Realitanya ada yang bilang mau karena uang. Merasa bahwa kalau kita lihat list daripada orang-orang terkaya di dunia, ya rata-rata ya mulai dari nomor 1 sampai mungkin 10 besar, mungkin 100 besar ya, itu adalah para pengusaha gitu ya. Siapa aja tuh, pemilik Tesla, Elon Musk gitu kan, kemudian Warren Buffett, mungkin ada yang punya LV, kemudian ada banyak, dan di Indonesia juga sama gitu ya, rata-rata orang terkaya di Indonesia juga coming from the background of being entrepreneur. Kemudian juga ada yang bilang fame gitu, ingin menjadi terkenal dengan menjadi pengusaha. Ada yang mau investment purpose, jadi udah punya uang, mungkin warisan atau dia udah kerja sekian lama, terus dia pengen
menginvestasikan uangnya untuk bisa menjadi entrepreneur. Ada juga yang bilang prestige, power, prestige, lifestyle, challenges. Tadi ada yang bilang challenges juga ya. Ada yang bilang passion, self expression, menjalankan passionnya atau self expressionnya gitu. Nah, itu kira-kira kenapa orang menjadi. Tapi kenapa kok banyak yang takut gitu ya menjadi entrepreneur? Sementara tadi kan uangnya bisa banyak, kemudian bisa jadi famous gitu kan, bisa juga melaksanakan passion. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kenyataannya adalah banyak orang yang nggak berani gitu untuk menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena the fear of failure, takut gagal, juga takut kesepian gitu ya, dan juga statistik menyatakan bahwa menjadi entrepreneur itu kebanyakan yang gagal daripada yang berhasil gitu ya. Ada 64 juta perusahaan mikro gitu ya, atau usaha mikro, tapi kebanyakan dari mereka itu hanya bisa bertahan dan bisa menghasilkan hanya sedikit profit untuk mereka bisa menghidupi diri sendiri gitu. Jadi cuma satu orang di dalam perusahaan itu. Stabilitasnya juga nggak bisa kita jaga karena ada naik turun, kadang-kadang naik ordernya banyak, kadang-kadang turun, kadang-kadang nggak ada order sama sekali. Bisa nggak kita hidup dengan naik turun yang seperti itu? Ada juga yang orang bilang, oh saya masih terlalu muda gitu ya, saya masih umur belasan atau saya masih umur 20-an, saya tunda aja gitu. Tapi ada juga yang bilang I'm too old, sudah tua gitu, saya nggak bisa mulai lagi gitu. Atau ada yang bilang no experience. Nah, ini semua menjadi penghambat daripada kita menjadi entrepreneur gitu. Nah, tapi yang juga sering terjadi adalah nggak tahu bagaimana memulainya karena idenya tuh nggak ada gitu ya. Dan menjadi seorang pekerja, to be an employee and to be an entrepreneur itu tentu berbeda gitu. Sehingga kita perlu punya satu kualitas khusus, karakteristik khusus untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Salah satunya adalah bagaimana kita nggak baper gitu ya. Kalau kita ditolak nggak baper, kalau kita gagal nggak baper, kita minta kredit di bank nggak baper, kita masuk majukan proposal kemudian nggak diterima, nggak baper. Jadi karena kalau misalnya kita baper, kita kemudian nggak bisa bangkit dari keterpurukan itu, ya kita akan berhenti gitu ya sebagai seorang pengusaha. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membangun satu bisnis dengan memulai dengan idenya. Nah, ide itu terutama di digital era ya, ini harus menjawab selalu 5W dan 1H. Yang pertama, why? Why do we need this? Kenapa kita membutuhkan apa yang Anda tawarkan? And then if we know the problem, next itu adalah what? What can we do about it? Solusinya apa? Nah, solusinya itu yang kita tentunya nanti mau tawarkan. Kemudian, where are we implementing it? Kita perlu untuk fokus di dalam nanti di mana kita akan implementasi. Apakah kita akan mulai dengan satu area kecil dulu, atau kita akan mulai langsung nasional, atau bahkan langsung global. Biasanya kita akan memilih untuk masuk ke dalam sesuatu yang kecil dulu sebagai prototype dan untuk bisa memastikan bahwa it works in that focus area gitu ya. Terus yang keempat adalah who are we? Siapa sih kita gitu kan? Timnya itu nggak bisa sendiri gitu ya. Saya juga dulu waktu bangun perusahaan Proven Force Indonesia yang sekarang menjadi salah satu subholding kita, itu juga mulainya itu sendiri. Tapi saya dalam waktu yang very short, dalam waktu singkat membangun tim. Karena pada akhirnya tim itulah yang nanti bisa membangun ide-ide itu menjadi dan juga mengimplementasikannya. Jadi why, what, where, who, and then when. Kapan kita akan start dan develop
bisnis ini, karena itu penting developing the business starting with the idea gitu ya. Dan terakhir itu how you plan to implement and make money, ini penting sekali gitu. Nah, nanti how, kemudian what, why, who ini akan terjawab pada saat kita membuat bisnis model kita. Nah, ya, ini mungkin kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya, pada saat teman-teman nanti udah daftar untuk ikut kompetisi YEC ini. Hal-hal itu yang kita akan nanti gali gitu ya. What is the problem that you're trying to resolve? What is your solution in terms of the product atau the service yang mau di-provide sehingga problem itu bisa di-resolve gitu. Di mana kita mau implement dan seterusnya. Itu yang nanti akan terjawab dengan kita membangun pemetaan terhadap hal-hal ini ke dalam tools-tools yang sifatnya akademik gitu ya. Dan ini kebetulan juga teman-teman saya yang di VIA UI itu bentar lagi akan mengeluarkan buku gitu yang bisa dipakai sebagai buku pegangan untuk teman-teman gunakan dalam rangka addressing this 5W and 1H gitu. Nah, untuk elements of the business, good business idea itu tadi ada 7 hal juga. Tadi kan 6 ya, harus menjawab 5W dan H. Kemudian untuk bisnis yang bagus itu, yang pertama itu dia harus ada problem yang harus kita solve. Artinya apakah kita mau solve masalah kemacetan, atau kita mau resolve masalah susahnya mendapatkan makanan yang bergizi, atau kita mau resolve terhadap produktivitas yang rendah terhadap tenaga kerja, atau kita mau resolve terhadap susahnya mendapatkan pegawai yang baik, susahnya mengelola satu bisnis khususnya untuk bidang finance. Nah, problem-problem itu yang kemudian menjadi dasar daripada nanti pembentukan ide kita sebagai solusinya gitu. Nah, which is the next thing gitu ya, membuat solusi, kemudian dari problem statement ya. Kalau Bu Indri bilang kalau dalam disertasi itu harus ada latar belakang masalahnya, kemudian baru nanti kita pikirkan solusinya, gitu ya. Terus bagaimana tim kita gitu ya, tim yang kita mau bangun untuk bisa menyiapkan solusi itu supaya bisa implementable. Nah, ini semua tidak ada artinya kalau misalnya nggak ada pasar. Artinya kita mau jual produk, kita mau jual jasa, harus ada market yang bisa membeli atau bisa punya daya beli untuk dan mau untuk menggunakan produk atau jasa kita. Nah, ini kita harus identifikasi juga marketnya di mana, marketnya yang apa, apakah kita mau main di market tingkat atas gitu ya, atau market yang paling bawah, artinya daya belinya kecil, ekonominya rendah, atau kita maunya niche yang marketnya kecil atau tapi mereka daya belinya tinggi sehingga kita jualnya sedikit aja, tetapi yang beli itu karena mampu untuk membeli itu bisa membelinya dengan harga mahal. Mercy atau Bajaj, Mercy atau Xenia, kira-kira gitu, atau Apple atau Oppo atau yang lebih rendah lagi gitu ya. Mau masuk ke full-fledged airline seperti Singapore Airlines atau seperti Lion Air. Nah, itu juga tentunya menjadi menarik untuk nanti kita tentukan. Bagaimana dengan competition landscape-nya? Kita tentunya maunya masuk ke, kalau pakai bahasa akademiknya, blue ocean gitu ya, atau bahkan white ocean gitu sekarang katanya. Kita belum tentu mau masuk ke red ocean, tapi bisa nggak kita masuk ke blue ocean tadi gitu? Mungkin di awal-awal kita harus berdarah-darah dulu bersaing sama yang lain gitu. We have to look at the competition landscape, dan bagaimana kita yang keenam ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan solusi yang kita tawarkan, market yang ada, dengan competition landscape tadi, kita bisa tetap untung gitu ya. Karena yang namanya bisnis di ujung sana tetap yang kita harapkan adalah profit. Karena profitability itu yang akan menjaga keberlanjutan, sustainability daripada usaha kita gitu ya. Karena kalau misalnya nggak untung, ya di satu titik kita harus tutup gitu.
walaupun investornya banyak, uang modalnya juga kita banyak, tapi di satu titik karena terus terpakai, tergerus, di ujung kita harus nutup karena ketidakmampuan kita untuk membiayai operasional daripada perusahaan kita. Yang terakhir, traction. Jadi mulainya itu tentu dengan sesuatu yang nol gitu ya, itu nanti akan dapat traction, mungkin awal-awalnya kecil dulu, jumlah penggunanya makin lama makin besar. Ini terutama benar di digital era, karena orang bicaranya user, berapa user, berapa gross gross value ya, gross market value yang ada gitu ya. Terus berapa yang kita bisa dapatkan dari situ, itu semua pertanyaan yang luar biasa yang nanti tentunya kita bisa belajar pada saat ikut YEC. Jadi saya encourage ya, saya rekomendasi teman-teman untuk ikut lomba-lomba seperti ini, karena dari situ gitu. Saya 3 hari yang lalu kedatangan satu startup founder ya. Teman saya masih muda, jauh di bawah saya umurnya, mungkin hampir setengah lah, sedikit lebih setengah dari saya, umurnya 27 ya. Andika namanya, dia baru selesai dari Harvard Law School masternya, kemudian dia memulai startup baru gitu, namanya deals.com. Orangnya pinter, dia menjadi pembicara pertama dari Asia untuk berbicara di wisuda Harvard Law School gitu ya. Kalau mau look it up, boleh look it up, namanya Andika Sudarman, dan saya banyak belajar dari dia. Dan dia cerita gitu ya, begitu dia punya idea, dia put it into pitch deck, kemudian dia pitch ke investor, dia langsung dapat $2 juta gitu. Wah, luar biasa gitu kan, wow gitu ya. Dan dengan $2 juta itu dia bisa mulai usahanya dengan rekrut orang dan seterusnya. Saya di awal-awal nggak punya privilege itu gitu ya. Saya di 2003 pada saat saya mendirikan Proven Force Indonesia, memang saya didukung oleh para pengusaha yang luar biasa ya. Dulu ada Pak Darmono yang nanti saya akan share gitu ya. Ini Pak Darmono nih beliau dulu adalah dirut dari Jababeka Industrial Estate atau kawasan industri Jababeka TBK ya, Jababeka TBK. Beliau mengajarkan saya, Jim, katanya, you have to think big, start small, move fast. Jadi bagaimana kita bisa berpikir besar, tapi mulainya dengan hal yang kecil, dan mulainya itu harus cepat gitu. Jangan sampai memulai tunggu baru nanti mulainya setelah kita lakukan, kita kekumpul modalnya misalnya. Akhirnya saya beranikan diri. Pak Darmono waktu itu meminta saya waktu itu udah kerja ya, 19 tahun saya mulai usaha saya, umur 19 tahun, terus jatuh bangun, akhirnya saya milih untuk jadi seorang profesional dulu, jadi konsultan. Begitu saya udah sekitar 10 tahun ya, umur 29 saya udah matang. Saya kemudian bertemu kebetulan dengan Pak Darmono, dan Pak Darmono nawarin, Jim, kamu coba buka usaha sendiri, saya punya kawasan industri, katanya kamu presentasi ke board of director saya bikin tuh pitch deck saya pada tahun 2003 itu dengan tanpa modal gitu ya, saya presentasi ke seluruh direksi Jababeka termasuk Pak Darmono, mereka dukung saya, dan itulah mulai daripada Proven Force Indonesia. Nah, itu zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang lebih gampang lagi, karena zaman dulu untuk menemukan seseorang seperti Pak Darmono itu rasanya sulit sekali gitu. Saya beruntung sekali. Tapi teman-teman, nanti kita di dalam YEC ini akan menuntun teman-teman bagaimana untuk bisa menemukan Pak Darmono yang lain gitu. Pak Darmono untuk saya udah seperti orang tua sendiri. Beliau yang membantu saya, kemudian akhirnya melepas untuk setelah saya bisa membangun usaha ini, melepas untuk bisa menjadikan perusahaan ini perusahaan yang sustainable selama 20 tahun terakhir. Jadi think big, kita mulainya dengan mimpi yang besar dulu, tapi mulainya jangan tunggu-tunggu kita udah besar, punya modal besar. Mulai aja dulu dengan sesuatu yang small, kemudian mulai dengan secepat mungkin. Move fast, think big, start small, and move fast. Nah, untuk memulai bisnis itu tadi kan kita udah bicara tentang ide ya. Tadi teman-teman udah ngelihat ide itu harus memiliki 5W1H,
kemudian harus ada 7 elemen yang sudah kita bicarakan. Kemudian setelah itu seperti yang tadi saya lakukan dengan Pak Darmono dan BOD Jababeka, communicating the idea, bikin slide deck-nya dulu ya, dengan written-nya, kemudian habis itu minta waktu untuk presentasi. Nah, kalau kita bisa meyakinkan, mereka akan dengan senang hati mendukung. Saya nggak kayak Andika tadi. Andika $2 juta sekali dapat gitu. Saya waktu itu cuma dijanjikan, Jim, kamu kita kasih gaji setiap bulan selama perusahaan ini masih belum make money. Setelah itu, setelah udah membesar dan kamu bisa berdiri sendiri, kamu silakan jalan. Dan itu yang dilakukan gitu ya. Beberapa berbulan-bulan saya dapat gaji gitu, kemudian saya bentuk tim, saya bangun bisnis, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Habis itu di tahun 2005 kira-kira 3 tahun 4 tahun setelah 2006 ya, 3 tahun lah, kira-kira 3 tahun 4 tahun setelah mulai bisa membesar, kita diperkenankan untuk berdiri sendiri gitu ya sebagai perusahaan, dan akhirnya mulai membentuk usaha-usaha baru dan cukup berhasil gitu. Nah, kita harus punya skills dan strategi yang nanti kembali lagi kita akan bahas lebih lanjut ya. Waktu saya nggak banyak, jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut di dalam untuk teman-teman yang berhasil menembus final. Ini akan kita ajarkan, kita akan share. Perlu passion yang tadi ya, perlu mindset, attitude sama mentality yang bagus, karena nanti tadi begitu kita terpuruk, tersungkur, kita harus naik lagi gitu untuk bisa bangkit lagi supaya kita bisa terus berjalan dan berlari. Kita perlu network juga dan juga perlu capital. Nah, teman-teman jangan khawatir, 7 hal ini nggak harus kita miliki semuanya gitu. Artinya saya nggak punya duit dulu, yang punya duit sedikit tapi nggak punya uang yang banyak untuk start a business gitu ya, yang saya pikir bisa sustain gitu. Saya butuh orang seperti Pak Darmono dan Jababeka yang bisa nge-backup saya, sehingga akhirnya itu yang saya lakukan. Network juga saya juga terbatas. Nah, Pak Darmono pada saat itu mempunyai kawasan industri di Cikarang, Jababeka. Itu ada 1.500 perusahaan. Nah, itu network yang tinggal saya ketok-ketok pintunya untuk menjual produk saya, yaitu consulting sama training produk pada saat itu. Dan saya perlu punya mindset yang besar, tapi juga saya perlu tim yang juga punya mindset yang sama, attitude yang baik, mentality yang oke, dan punya passion yang sama, sehingga nanti kita bisa berjalan bareng untuk membangun usaha ini. Nah, jadi seorang entrepreneur itu bukan punya banyak elemen yang tadi gitu ya, ingredients, bahan-bahannya udah punya semua, tapi bagaimana kita meramu bahan-bahan tadi menjadi satu masakan yang menarik dan enak. Itulah kelihayan daripada seorang pengusaha yang hebat gitu ya. Jadi untuk mulainya harus pastikan bahwa entrepreneurship itu apa yang kita mau, decide bisnisnya apa, terus kemudian tadi idenya itu bagaimana, membuat business plan, strukturnya bagaimana, siapa CEO-nya, siapa CFO-nya, siapa CMO-nya, yang operationsnya siapa, kemudian mulai membentuk tim gitu ya. Kalau kita nggak punya uang yang banyak, ya kita reach out ke teman-teman kita reach out ke saudara-saudara kita, orang tua kita, siapapun yang kita bisa reach out untuk uang maupun juga sebagai bagian daripada tim, kemudian kita mulai administrasinya dengan paperwork. Jadi saya rasa itu ya teman-teman ya, waktu saya juga udah lewat 1 menit ini, sehingga untuk menjadi pengusaha itu nggak mudah memang. Jadi nggak ada hal-hal yang sifatnya magical formula gitu ya untuk menjadi sukses. Jadi kalau orang bilang magical formula A B C D E gitu, ya enggak. Karena it takes motivation, passion, dan perseverance. Jadi kita harus ada grit katanya, kita harus ada daya juang. Karena nanti udah pasti pengusaha yang sukses itu jatuh. Kemudian dia yang berhasil itu adalah yang bangun, merangkak, berdiri, lari, dan seterusnya. Dan perlu kerja keras dan kerja cerdas gitu ya. Kira-kira itu pertanyaannya adalah apakah Anda memilikinya? Anda punya pilihan, be a winner and start now.